sekarang media sosial tuh benar-benar nggak bisa lepas, maksudnya cancel culture nggak bisa lepas dari media sosial. Karena kasarnya media sosial kan jadi medianya, cancel culture benar-benar disuarakan gitu. Apalagi kalau misalnya kita lihat TikTok sama Twitter itu benar-benar orang tuh gampang banget gitu buat menyuarakan isu cancel culture gitu. Dan Tiga. Halo kerabat, balik lagi di podcast Ngobrol Bareng Kerabat. Podcast tempat kita ngobrol tapi berbobot. Kali ini kita akan bahas tentang fenomena yang sering banget nih muncul di lini masa, yakni cancel culture. Apa sih sebenarnya cancel culture itu? Dan kenapa banyak orang yang tiba-tiba banget nge-cancel seseorang di media sosial? Nah, kali ini saya Di Ardelia selaku moderator sedang bersama Kak Atar selaku seorang mahasiswa antropologi kerabat Human Visip Unhas angkatan 2022. Halo Kak Atar. Nah, kali ini apa sih sebenarnya kesibukan Kak Atar? kalau kesibukan sekarang sih paling lagi skripsian sih. Oke Kak, nah kan akhir-akhir ini Kak banyak sekali nih isu-isu yang sedang beredar tentang cancel culture. Sebenarnya gimana? Tadi sempat saya singgung bagaimana cancel culture ini sering beredar di media sosial nih Kak. Sebenarnya apa sih cancel culture itu Kak? Jadi kalau based sama apa yang aku baca atau apa yang aku pahami, cancel culture itu sebenarnya banyak banget definisinya. Cuman in general sebenarnya cancel culture itu dimaknai suatu bentuk penolakan yang kolektif buat menolak atau tidak mendukung sesuatu atau bahkan seseorang. Karena cancel culture itu bisa diberikan kepada public figure atau pemahaman maupun diberikan kepada sebuah institusi. Jadi simpelnya cancel culture gitu. Tapi ada juga yang makanya cancel culture itu tendensi. Jadi dia purely sentimental aja gitu. Kalau boleh tahu tuh Kak, sebenarnya dari mana sih cancel culture ini bermula? Jadi kalau misalnya kita bahas cancel culture itu, kalau di era sekarang emang cancel culture tuh nggak bisa lepas dari media sosial. Tapi sebenarnya cancel culture itu udah ada jauh berabad-abad dari dulu. Karena sebenarnya manusia itu punya cara yang kasar atau bahkan kreatif buat membenci atau bahkan menolak seseorang. Contohnya kayak hukum cambuk. Sebenarnya hukum cambuk itu kan dasarnya kita pengen menghukum seseorang dan secara bersamaan pengen mempermalukan dia karena dia di depan umum. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bahas cancel culture dia udah ada berapa tahun dulu. Cuman mostly baru isunya atau definisinya itu baru terkenal sekarang karena pengguna internet jadi lebih banyak. Kalau awal-awal tuh paling setelah COVID, setelah semua orang akhirnya lebih kompleks lagi gunain internet. Nah, pembahasan kedua sangat menarik nih Kak. Kalau kita lihat media sosial kayak Twitter dan TikTok tuh kayak jadi arena utama untuk bisa cancel culture ini berkembang. Nah, gimana sih peran media sosial dalam membuat praktik ini Kak? Sebenarnya media sosial, kalau misalnya di era sekarang media sosial itu benar-benar nggak bisa lepas, maksudnya cancel culture nggak bisa lepas dari media sosial. Karena kasarnya media sosial kan jadi medianya, cancel culture itu benar-benar disuarakan. Apalagi kalau misalnya kita lihat TikTok sama Twitter itu benar-benar orang tuh gampang banget gitu buat menyuarakan isu cancel culture gitu. Dan seberapa berpengaruh ke media sosial sangat berpengaruh karena even ada internet sebagai medianya, platformnya juga harus ada. Contoh buat sekarang kan yang paling viral banget buat menyuarakan tentang isu cancel culture itu TikTok dan Twitter. Jadi menurutku yang sangat berdampak banget di platform-platform ini. Gitu. Menarik banget ya Kak. Kalau kita lihat dari sisi generasi muda kan Kak, mereka kan paling aktif di media sosial. Nah, sebenarnya cancel culture ini ada sisi positifnya nggak Kak? Atau memang mereka semuanya berpengaruh negatif? Kalau misalnya dibilang ada sisi positifnya, ada sisi positifnya.
Jadi menurutku pribadi, dari hasil yang aku baca dari Fahmi, cancel culture nih punya sisi positif di mana dia jadi secara nggak langsung jadi kontrol sosial. Lewat cancel culture, mau dia public figure atau maupun dia bukan public figure, apapun yang dia upload, apapun yang dia representasikan di media sosial, itu otomatis jadi lebih hati-hati. Itu buat kita orang-orang yang biasa aja nih di media sosial, maksudnya ya udah pengguna media sosial biasa aja. Apalagi buat public figure, otomatis public figure jadi lebih memperhatikan apa yang mereka upload, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka suarakan. Itu sisi positifnya. Terus juga sisi positifnya, cancel culture ini dia jadi bisa mencegah bentuk-bentuk kejahatan seperti rasisme, seksisme, pokoknya hal-hal yang secara nggak langsung mungkin buat orang-orang dulu tuh lihatnya sebagai ya udah hal-hal yang biasa terjadi di masyarakat, tapi lewat media sosial sebenarnya hal-hal itu bisa dikontrol, contoh kayak rasisme dan seksisme atau bentuk pelecehan seksual lainnya. Oke. Nah, soal ini kan sangat menarik. Sebenarnya apakah ada pengaruh kebebasan berekspresi dalam fenomena Inka? Contohnya seperti orang takut salah ngomong, seperti kebebasan berekspresi juga bisa terancam tak? Bagaimana? Jadi menurutku ini menarik banget soalnya walaupun cancel culture itu selalu dilihat sebagai bentuk kontrol sosial yang otomatis punya sisi positif nih, sebenarnya cancel culture itu juga punya sisi negatif tau. Soalnya contoh seperti ini, jadi ada namanya istilah spiral of silence. Jadi spiral of silence itu istilah di mana sekelompok orang yang suaranya akhirnya tidak didengar karena di suara yang dominan. Karena kalau misalnya kita perhatikan cancel culture ini, sisi negatifnya salah satunya adalah ada suara-suara yang FOMO. Maksudnya orang secara tidak langsung menyuarakan sesuatu yang bahkan tidak berdasar dari dia sendiri, karena dia mengikuti suara dominan aja. Jadi kasarnya cancel culture ini sisi negatifnya tadi menjadi membatasi ruang berekspresi orang. Di satu sisi juga menjadi itu tadi silence of spiral. Jadi ada suara beberapa komunitas atau beberapa orang yang akhirnya tidak didengar karena di luar dominan. Itu sisi negatifnya sih. Sama mostly sisi negatifnya sih paling dari sisi mental atau psikis orang yang di cancel. Karena kalau teman-teman perhatikan, kadang nih cancel culture dia tidak selalu tepat sasaran. Walaupun memang selalu ada orang yang harus di cancel, mau itu public figure, politisi atau apapun itu, cuman kadang ada orang-orang yang, karena kalau bisa kita bahas cancel culture itu identik sama sesuatu yang kolektif. Dan kalau misalnya kita bahas sesuatu yang kolektif, which is ada pembahasan awal, ada suara yang dikumpulkan lewat kolektivitas kan. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang cancel culture, itu benar-benar harus mengumpulkan suara dulu, suara kolektif biar kita bisa cancel seseorang atau sesuatu. Dan itu yang bikin cancel culture ini kadang tidak tepat sasaran. Otomatis orang-orang yang di cancel ini masih harus butuh klarifikasi, maksudnya harus dibuktikan dulu apakah orang betul-betul bersalah gitu. Tapi biasa cancel culture isunya udah parah banget, maksudnya dia sampai kehilangan kerjaan atau apa. Apalagi kan sekarang culture orang-orang kayak viral kan, masih viral begitu. Nah itu kan awal dari cancel culture pasti nih. Sangat menarik ya Kak. Nah terakhir nih Kak, menurut Kakak bagaimana sih seharusnya masyarakat, terutama anak muda di era sekarang ini untuk bersikap terhadap fenomena cancel culture ini, bisa tetap kritis tapi tetap juga etis? Kalau misalnya dari sisi generasi muda, which is sekarang sebagai Gen Z ya, soalnya kan kalau milenial akhir walaupun dia masih mengakses media sosial, cuman menurut gue agak ada yang beda gitu, soalnya kan Gen Z itu benar-benar digital native, kita benar-benar lahir di era media sosial. Menurutku pribadi, gimana sih caranya kita menanggapi isu-isu ini di era gempuran hal-hal yang viral dan cancel culture seperti ini? Menurutku Gen Z itu kita benar-benar harus lebih bijak lagi buat memfilter informasi, karena lewat media sosial semua tuh benar-benar gak ada batasannya. Uang dan uang tuh benar-benar gak ada batasannya. Semua informasi benar-benar bisa lo akses 24 jam per 7 dan itu benar-benar tidak ada kontrolnya selain kita yang bisa ngatur diri sendiri. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa memfilter informasi secara baik, fenomena cancel culture ini tidak dilihat sebagai hal yang positif lagi teman-teman.
dia bahkan dilihat sebagai ancaman. Soalnya berarti semua orang akhirnya jadi takut buat berekspresi. Walaupun sebenarnya niat awal dari cancel culture ini bagus kan, harus ada yang dikontrol memang. Secara sosial memang harus ada yang dikontrol. Cuman jika kontrolnya juga berlebihan kan otomatis jadi ada negatifnya, seperti membatasi ruang ekspresi orang-orang, dan otomatis juga seperti tadi suara-suara yang didengar. Jadi pokoknya be wise buat menggunakan media sosial, karena apapun yang kita lihat di media sosial itu nggak selalu sesuai sama realita. Jadi pokoknya benar-benar ngefilter dan benar-benar mencari tahu dulu sebelum benar-benar menerima suatu informasi di media sosial. Nah, menarik banget nih untuk teman-teman. Jadi tetap bijak ya dalam menggunakan media sosial, terutama para Gen Z sekarang. Nah, terakhir nih Kak, intinya cancel culture ini bisa jadi alat kontrol sosial ya Kak. Nah, tapi harus juga digunakan dengan bijak. Nah, saya mau tanya nih Kak, apakah menurut Kakak saat ini apa sih fenomena cancel culture yang lagi disebut nih sekarang? Boleh tuh diceritakan ke teman-teman. Kalau fenomena cancel culture yang paling viral sekarang, sebenarnya kan kalau misalnya cancel culture itu biasa dia identik banget sama public figure, pokoknya selebgram atau tiktokers atau artis atau bahkan politisi. Cuman sebenarnya menurutku yang lagi viral banget dan mungkin salah satu cancel culture yang berdampak positif ya. Kalau teman-teman tahu mungkin kemarin kasus yang Tumblr di kereta itu sebenarnya kasus cancel culture teman-teman. Karena orang yang awalnya mau menyuarakan suatu cancel culture karena dia yang di cancel karena sasarannya nggak tepat teman-teman. Berawal dari tadi konten-konten atau postingan-postingan yang selalu menyebutkan seseorang kayak. Jadi sebenarnya ada yang menarik juga teman-teman. Ada nama cancel culture itu identik dan hampir mirip sama ada istilah namanya post truth. Jadi post truth itu istilah di mana setelah kebenaran ternyata masih ada bagian dari kita yang memfilter suatu kebenaran. Jadi kebenaran itu nggak selalu mutlak, maksudnya kebenaran itu tidak selalu objektif. Misal menurut saya itu benar, menurut dia benar. Nah, cancel culture ini selaras dengan post truth. Jadi sebenarnya cancel culture itu kita kadang atau bahkan orang kadang meng-cancel sesuatu itu tidak sesuai sama apa yang harusnya di-cancel. Jadi kita meng-cancel karena menurut kita aja salah. Kita belum tahu sebenarnya apa yang orang lain pikir apakah ini salah atau tidak. Nah, dari kasus Tumblr yang di kereta kemarin kita bisa belajar kalau ternyata nggak selalu apa yang menurut kita salah itu salah, dan tidak selalu apa yang mau kita suarakan di sosial media itu harus disuarakan, karena pasti dia tahu ini orang tuh dia mau menyuarakan isu tentang cancel pelayanan di kereta, tapi sebenarnya dia yang salah karena dia teledor dan udah ada kandungannya juga gini. Menurut gue itu belakang ini yang paling viral. Apakah ada Kak contoh kasus yang lain yang lagi marak di para Gen Z sekarang ini? Kalau yang lagi marak di para Gen Z sih sekarang jujur agak kurang mengikuti sih. Paling yang lagi viral banget itu belakangan itu. Soalnya kalau misalnya kita bahas cancel culture, nah itu teman-teman yang bikin agak males nih kalau misalnya kita ke sosial media. Karena kan kalau saya lihat cancel culture orang-orang tuh biasanya kayak selalu menyuarakan isu kebencian seakan-akan kita harus meng-cancel sesuatu atau seseorang. Karena kan kita belum tentu benar nih, salah kan nih. Jadi jujur kalau misalnya kita tanya apa yang lagi viral sekarang, jujur aku tidak terlalu update gitu. Soalnya kadang juga jadi agak berpikir salah nggak ya, benar nggak ya. Jadi agak memfilter aja konten. Cuman kalau terakhir yang tentang Tumblr dan kereta ini kan terlalu viral ya. Jadi di mana platform manapun itu dibahas. Jadi mau tidak mau saya mencari tahu gitu. Kalau pertanyaan sih jujur agak kurang update. Nah kan tadi tuh sempat disinggung dengan bagaimana orang-orang yang selalu FOMO untuk ikut-ikutan cancel tanpa dia tahu sebenarnya itu ada masalah apa sih, gimana letak salahnya dia main FOMO aja. Bagaimana sih Kak tanggapan Kakak mengenai itu? Sebenarnya kalau bisa kita bahas yang FOMO ini jujur agak kompleks teman-teman. Karena FOMO ini ya walaupun dia selalu bersinggungan dengan isu-isu sosial budaya, dia sebenarnya tidak lepas dari kajian psikologis. Maksudnya FOMO tuh berhubungan sama psikis dan mental. Jadi maksudnya kalau misalnya kita ngerasa FOMO itu musuh sesuatu yang kita rasakan kan.
ada rasa takut tertinggal, ada rasa takut menjadi minoritas, ada yang takut menjadi marginal gitu. Jadi kadang orang-orang yang FOMO ini ya karena ada rasa ketakutan aja. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau misalnya kalian mau meng-cancel sesuatu atau gerakan apapun atau suara apapun di sosial media yang kalian mau ikut suarakan, kalian tuh benar-benar harus cari tahu dulu. Maksudnya kalian harus mengerti dulu apa isunya, harus mengerti apa poinnya, sama ikutlah demo. Kalau kita turun demo, kita benar-benar harus mengerti dulu kajiannya, benar-benar harus didiskusikan dulu, benar-benar harus dipelajarin dulu. Tidak bisa tuh kita turun demo yang langsung ngomong, karena maksudnya kalau kalian turun demo tanpa benar-benar mengerti isunya tuh yang benar-benar buang waktu kan. Kalian maksudnya kalau bahkan maksudnya dalam konteks yang seperti itu aja itu susah banget, apalagi maksudnya kayak FOMO dalam mengikuti suara-suara yang disuarakan lewat sosial media kan, itu benar-benar parah banget. Jadi menurut gue buat Gen Z benar-benar harus perhatiin dulu isu-isu yang disuarakan, gerakan-gerakan yang ada di sosial media itu benar-benar harus diperhatiin dulu sebelum kalian benar-benar menyuarakan sesuatu. Dengar itu teman-teman, saran dari Kak Atar. Ini akan menjadi evaluasi yang betul-betul bagus untuk para teman-teman Gen Z ini. Nah, oke. Jadi intinya cancel culture itu bisa jadi alat kontrol sosial. Nah, jadi teman-teman juga tidak usah terlalu FOMO untuk tiba-tiba mengikuti sesuatu yang sebenarnya kita nggak tahu asalnya dari mana, di mana letak kesalahannya. Dan harus tetap menggunakan media sosial dengan bijak ya. Oke, terima kasih buat Kak Atar atas kesempatannya hari ini untuk ngobrol bareng. Buat teman-teman yang pendengar, semoga bisa lebih kritis dan etis di dunia digital ya. Jangan asal cancel, tapi juga jangan cuek terhadap keadilan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan Sobat Podcast, jangan lupa untuk datang dan dukung channel podcast Ngobrol Bareng Kerabat dengan memberikan dukungan seperti like, comment, share, and subscribe ya. See you!